Selamat datang lagi di video terakhir di pertemuan ke-15 dan video terakhir rangkaian kuliah kita ya. Rangkaian kuliah kita dari minggu pertama sampai minggu ke-16. Jadi minggu 16 karena hanya ada UAS yang nanti tidak mengisi apapun, tidak mengerjakan apapun. Sudah saya bilang dari awal di kontrak kuliah, karena kebanyakan tugas maka UAS-nya skip. Jadi nilai UAS-nya dari tugas-tugas yang kalian kumpulkan. Oke, di pertemuan terakhir di video tutorial ini kita akan membahas tentang kelas PSO. Jadi kelas utamanya di sini. Jadi kalau kita bagi back end sama front end, ini adalah kelas back end-nya terakhir dulu. Sebelumnya kita sudah bikin kelas partikel ini, sekarang kita bikin kelas PSO.js. Kita butuh dua kelas utama. Jadi intinya itu coding yang tadi di HTML, di test partikel HTML ini kita pindahkan ke kelas PSO dengan penambahan alur programnya, alur algoritmanya, bukan alur programnya. Oke, pertama saya terangkan satu persatu kayak tadi, per baris saya terangkan. Dua import di sini digunakan untuk import dua file particle.js dan particle rosenborg.js. Kemudian kita bikin kelas PSO di mana konstruktornya akan ada dua parameter, end particle sama end dimension, sama kayak tadi. Jadi saya bikin dua parameter ini biar bisa lebih dinamis nanti programnya, bisa diganti-ganti dengan fungsi yang lain, disesuaikan dengan objective functionnya nanti. Ini adalah atribut inisialisasi ya, sekalian atribut dari kelas PSO ini. Seperti yang tadi saya terangkan, JavaScript sudah bisa otomatis, jadi kita definisikan di konstruktor, dia otomatis akan sebagai sebagai atribut dari kelas. Saya terangkan atribut-atributnya dari kelas PSO. Yang pertama ada end particles. Seperti tadi, end particle itu adalah berapa banyak burung yang kita akan setting. Kemudian particles di sini digunakan untuk menyimpan seluruh objek partikel. Jadi ingat bahasa Inggrisnya ada S-nya, berarti banyak partikel atau banyak burung disimpan dalam atribut ini. Kemudian ada end dimension seperti ini ya, kayak tadi. Inisial parameter ini adalah eksekusi dari metode ini. Kemudian JBase infinity kayak tadi. Kemudian JBase position itu masih masuk dalam kita kasih kosong. Jadi JBase position itu adalah sebuah posisi terbaik dari seluruh end particle. Nah, kita simpan dalam JBase position. Tadi ini inisial particle kita seperti yang metode yang tadi saya terangkan di tes tes particle.js. Kemudian evaluate fitness sama kayak tadi, for each seluruh partikel akan dilakukan fitness dan datanya akan langsung disimpan dalam fitnessnya setiap partikel. Kemudian update PBase, update JBase sama kayak tadi. JBase akan diupdate ketika ada yang terbaik pada time sekarang, akan menggantikan time sebelumnya. Ini codingnya di sini. Kemudian update velocity ini yang baru. Jadi di PSO mekanisme untuk merubah nilai itu pada di sini, update velocity. Jadi sesuai dengan rumusnya R1 R2 nanti bilangan random, partikel nanti inersia ini W ini adalah inersia, akan dikalikan dengan partikel yang sekarang, velocity yang sekarang dikalikan dengan C1. C1 ini adalah parameter untuk untuk lokal, C2 ini untuk global. Jadi seberapa penting lokal sama globalnya. Jadi ini C1 sama C2. Oke, kemudian ini nggak perlu karena console log ini saya coba-coba awal-awal ketika bikin codingnya. Jadi saya pakai console log, boleh dipakai boleh enggak, ini nggak usah kita pakai.
Kemudian update position sama kayak tadi. Update position adalah posisi yang sekarang ditambah dengan ditambahkan dengan velocity, jadinya seperti ini. Ini boleh dipakai boleh enggak karena ketemu di konsol log. Lah ini adalah algoritma utamanya. Jadi metode-metode tadi itu enggak dieksekusi kecuali init, baru dieksekusi di sini min PSO, kemudian export PSO. Nah ini yang nanti kita akan eksekusi di program utama. Jadi teman-teman bisa buka di create untuk tes PSO HTML. Jadi ini codingnya dari awal sama hampir seperti kayak tadi, cuma ada banyak tambahan di di animasinya. Ini tabel-tabelnya hampir seperti tadi, ada tambahan di sini. Kita akan bikin coding-codingnya ini pada JavaScript di sini. Nah, ini sama kayak tadi, import benernya nggak terlalu penting karena sudah dieksekusi pada kelas PSO. Ini untuk coding-codingnya ya teman-teman. Inisial awal, iterasinya 0, JBase-nya kosong, labelnya di sini untuk kosong, label di sini untuk menyimpan berapa iterasinya yang nanti sudah dieksekusi. Ini untuk bikin agak pelan ya di sini bikin untuk animasinya. Kemudian untuk update tabelnya benernya hampir mirip dengan tadi, PSO particle for each. Jadi ini dilakukan ulang. Nah ini update chartnya yang tadi untuk eksekusi, baru di sini program utamanya. Ini untuk button button iterasinya. Nah, ini kalau teman-teman sudah melakukan coding di sini, nanti eksekusinya sama kayak tadi kita masuk ke tes partikel. Nah ini kita ganti aja. Kalau tadi tes partikel, di sini seharusnya tes PSO. Ini saya close. Nah seperti ini hasilnya, tampilannya. Awal-awalnya semuanya infinity, baru kalau kita start iteration, nah ini ganti-ganti. Jadi saya bikin live perubahannya di sini. Jadi sehingga kelihatan P-base fitnessnya yang paling bagus yang mana, J-base fitnessnya di sini. Kemudian J-base ini dihasilkan pada posisi segini. Nah ini bisa kita otak-atik ya, berapa banyak iterasi, berapa banyak end partikelnya kayak tadi. Jadi tinggal dilihat di kode tes HTML yang PSO, nanti bisa diotak-atik. Oke, sekian video terakhir. Selamat mencoba. Jangan lupa semuanya di coding pakai JavaScript ya. Jadi sekarang berbeda JavaScript. Seperti biasa, jangan lupa ngumpulin tugas pada deskripsi tugas yang sudah saya setting. Terima kasih, selamat belajar. Semoga nggak ada masalah dengan coding teman-teman. Bye.